Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas sejarah mengenai Kerajaan Mataram kuno dan juga Kerajaan Medang. Dimulai dari saya, Senia Andriani, di sebelah saya, Fira Sulnawara. Dilanjutkan dengan Raida Inaya. Letak geografis Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi dengan letak geografis di sekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah sekarang. Ibu kota kerajaan ini diperkirakan berada di sekitar wilayah Magelang atau Yogyakarta. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram Hindu dan diperkirakan berdiri pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Letak geografis Kerajaan Medang diperkirakan berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang. Selanjutnya, sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Sistem monarki. Kedua kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja sebagai dewa. Raja dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi dan memiliki kekuasaan spiritual dan temporal. Struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dan Medang terdiri dari kerajaan sebagai kepala negara dan pemerintahan rakyat atau pejabat tinggi yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Bupati atau kepala daerah yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Sistem administrasi Kerajaan Mataram kuno dan Medang terdiri dari pembagian wilayah menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dengan sistem pajak dan UPT yang diterapkan. Kekuasaan spiritual. Raja memiliki kekuasaan spiritual yang kuat dalam dan berperang dalam menjalankan spiritual atau upacara keagamaan. Nama-nama raja atau pemimpin Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno: Sanjaya, Panangkaran, Daranendra, Samarawira, Rakai Pikatan. Kerajaan Medang: Empu Sindok, Sri Isyana Tunggawijaya, Dharmawangsa Teguh. Masa jabatan Kerajaan Mataram kuno: Sanjaya 732 sampai 746 Masehi, 14 tahun. Panangkaran 746 sampai 784 Masehi, 38 tahun. Daranendra 784 sampai 803 Masehi, 19 tahun. Samarawira 803 sampai 812 Masehi, 9 tahun. Rakai Pikatan 8 tahun. Dharmawangsa Teguh 985 sampai 1006 Masehi, 21 tahun. Kelebihan atau kelemahan pemimpin. Presentasi pemimpin Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno. Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram kuno, memiliki visi dan strategi untuk membangun kerajaan yang kuat. Panangkaran mempromosikan agama Buddha, membangun candi budaya, dan meluas wilayah kerajaan. Rakai Pikatan mempromosikan agama Hindu, membangun candi-candi Hindu. Kerajaan Medang. Empu Sindu memindahkan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur, memperluas wilayah kerajaan dan memperkuat kekuasaan. Isyana Tunggawijaya melakukan ekspansi ke wilayah lain, memperluas kekuasaan kerajaan. Dharmawangsa Teguh melakukan perang dengan kerajaan Sriwijaya, memperluas kekuasaan kerajaan. Bukti catatan atau prasasti Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno, Prasasti Canggal 732 Masehi. Prasasti ini merupakan salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Jawa Tengah dan menyebutkan tentang pendirian Kerajaan Mataram kuno oleh Sanjaya. Prasasti Kalasan 778 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pembangunan candi Buddha di Kalasan dan pemerintah Raja Panangkaran. Prasasti Kelurang 782 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pemerintahan Raja Ranindara dan pembangunan candi Buddha di Kelurang. Prasasti Mantisasi 907 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan pembangunan candi Hindu di Mantisasi. Kerajaan Medang. Prasasti Tija 901 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pemerintah Kerajaan Medang dan
pemerintah, infrastruktur, kepercayaan atau agama yang dianut raja atau di seluruh warga istana kerajaan. Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno, Hindu, Buddha. Agama atau kepercayaan rakyat Kerajaan Mataram kuno dan Medang. Kerajaan Mataram kuno, Hindu. Banyak rakyat Kerajaan Mataram kuno yang menganut agama Hindu, terutama setelah Raja Sanja membangun Candi Prambanan. Buddha. Agama Buddha juga memiliki pengikut yang banyak di Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, sinkretisme. Kerajaan Mataram kuno, Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram kuno memiliki sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Banyak candi-candi dibangun pada masa itu memiliki unsur-unsur Hindu dan Buddha. Animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme juga dianut oleh beberapa rakyat Kerajaan Mataram kuno dan dapat dilihat dalam beberapa upacara dan ritual yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan tersebut. Kebudayaan terbagi menjadi 4. 1. Kebudayaan asli. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Tradisi lisan, sistem pertanian sederhana dan kehidupan berbasis komunitas desa. Sistem perekonomian dan pelayaran. 1. Sistem perekonomian. Pertanian seperti ekonomi utama berbasis pertanian, terutama padi. Lokasi di daratan subur seperti Kewu dan juga Prambanan, mendukung irigasi, peternakan dan juga perkebunan. Ternak seperti sapi dan kerbau, serta tanaman seperti kelapa dan aren. Kerajinan dan industri rumah tangga, kerajinan logam, perhiasan, tenun, dan gerabah. Perdagangan, terbatas dalam negeri karena wilayahnya jauh dari pantai, terutama pada masa Mataram di Jawa Tengah. Pertukaran hasil bumi dilakukan di pasar-pasar lokal. 2. Pelayaran dan perdagangan laut. Pada masa awal terbatas karena lokasi kerajaan berada di pedalaman. Setelah pindah ke Jawa Timur, masa Airlangga, pelayaran dan perdagangan laut meningkat. Pelabuhan penting, Pelabuhan Hujung Galuh dekat Surabaya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Gafar. Saya akan menjelaskan pendidikan dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pendidikan di Kerajaan Mataram kuno, Medang. Sistem pendidikan bersifat keagamaan. Pendidikan berpusat di lingkungan candi, vihara, dan asrama para pendeta. Guru dan murid dipimpin oleh pendeta disebut resi guru dan murid disebut sisya. Tujuan utama mendalami ajaran Hindu atau Buddha tergantung aliran yang berkembang di wilayah itu. Materi pendidikan: kitab suci, Weda, Upanishad, Tripitaka. Bahasa Sanskerta digunakan dalam pendidikan dan penulisan prasasti. Filsafat, sastra, dan etika. Ajaran moral dan kepemimpinan juga diajarkan. Bukti pendidikan: prasasti dan kitab. Banyak prasasti berbahasa Sanskerta menunjukkan literasi tinggi. Candi sebagai pusat pendidikan, contohnya Candi Kalasan dan Candi Sewu yang terkait pendidikan Buddha Mahayana. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada masa Kerajaan Mataram kuno, Medang. 1. Bidang keagamaan. Munculnya agama Hindu dan Buddha yang menggantikan kepercayaan asli, animisme, dan dinamisme. Raja dianggap titisan dewa. Misalnya, Raja Belitung dipuja setelah wafat. 2. Bidang arsitektur dan seni. Dibangunnya candi-candi megah seperti Candi Prambanan di Hindu, Candi Kalasan dan Sewu di Buddha. Relief dan arca mencerminkan kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, dan ajaran Buddha. 3. Bidang sastra dan bahasa. Penggunaan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta dalam prasasti. Berkembangnya karya sastra keagamaan dan filsafat Hindu-Buddha. 4. Bidang pemerintahan dan sosial. Sistem kasta mulai dikenal meskipun tidak seketat di India. Struktur pemerintahan meniru sistem kerajaan Hindu, raja, pejabat, dan rakyat. 5. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan berpusat di lingkungan candi dan vihara. Ajaran filsafat, astronomi, dan etika berkembang di kalangan rohaniwan.
Sekian dari saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Karena wabarakatuh. manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.